Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Hari ini kita berada di Mount Mijen Sugar atau lubang tambang Sugar, atau sekarang dikenal dengan lubang tambang Suro, yaitu lubang tambang batu bara di kota Sawalunto yang sudah diakui sebagai warisan dunia, Bilin Coal Mining Heritage of Sawalunto. Kita akan lihat bagaimana dahulunya para penambang menembus perut bumi untuk mencari emas hitam, istilahnya batu bara, mulai dari zaman kolonial Belanda. Oke sahabat, selamat mengikuti. Tamu di bawah. Jadi inilah Bu, lubang tambang pertama ya, di Sawalunto. Ini masih ori semua ya, masih asli. Ada kita buat kecuali tangga ya Bu ya, dari tangga kerja paksa tadi ya Bu ya, orang-orang tahanan Belanda dari itu dan juga ada beberapa kota kaitan politik juga ya, untuk Ya, kita kali ini berada di lubang tambang batu bara Suro. Lubang tambang batu bara warisan Bilin Coal Mining Heritage of Sawalunto. Jadi sebenarnya kalau lubang tambang ini sebenarnya kan dia ambil lapisan C-nya lagi apa lagi kemarin kalau sampai ke lubang ini dia pada saat itu sekitar 180 meter. Nah ini udah keduanya udah kita kualitas, udah kita kemarin dari promosiin juga ya, dengan kita dari kita juga Bu bisa di ini bisa bertahan. Ini kedalaman berapa Om Kiplik? Nah, kita menuju kedalaman 60 meter. Ya, kita menuju kedalaman 60 meter dari permukaan bumi. Level 2. Nah, ini kondisi lubang tambang batu bara Suro, warisan tambang batu bara Bilin Sawalunto, Bilin Coal Mining Heritage of Sawalunto. Ini adalah tambang batu bara underground tertua di Asia Tenggara
dan sudah diakui UNESCO pada 9 April 2019 saat sidang warisan dunia di Baku, Azerbaijan. Nah, ini kondisi inilah yang dulu dikerjakan oleh saudara kita, orang rantai, menembus perut bumi hingga kedalaman 60 meter, dia lebih, kita hanya cuma sampai 60 meter. Dapat dibayangkan tanpa safety lengkap, tanpa keamanan yang lengkap, orang rantai dipaksa bekerja menambang di tambang batu bara Kumbilin Lunto. Jadi kita lanjut ke bawah sahabat, ini air, banyak rembesan air. Nah, kita sudah di perut bumi dan di samping ini lapisan perut bumi ini sungai, kita udah di bawah sungai. Sebenarnya kan masih ada lagi, ada 4 kali lagi. Sungai Batang Lunto. Itu genangan airnya. Kita harus turunkan lagi nih Bu, nanti turunkan lagi ke bawahnya, baru kita segar lagi. Nah ini air. Ini ada air Om Tipik ya? Ada air, ini menuju ke level 3-nya. Nah, menuju level 3. Ya, sebenarnya ada 6 level sih ke bawah. Realnya ada 6 level. Ini udah sampai kedalaman 60 meter di bawah permukaan tanah. Air ini sudah di bawah sungai ini, permisah. Samping kita Sungai Batang Lunto. Nah, ini rembesannya, makanya lubang ini ditutup. Tidak ditambang maksimal. Nah, Amit, nah ini lubang ini cabangnya. Saat revitalisasi di cabang-cabang ini banyak ditemukan tengkorak. Para pekerja yang mungkin pas ditimbun tidak sempat keluar. Nah, ini belum di batu-baranya. Inilah kondisinya, bagaimana dulu para pendahulu bekerja. Ini batu baranya, ini level C, ini batu bara bagus, kalori 7000 up. Pemirsa, kita di 60 meter dari atas permukaan tanah. Itu ada Ibu Medi Hanumsari dari Jakarta, pegiat sejarah, juga keturunan dari Tuan Imam Bonjol. Nah, ini pemirsa, ini salah satu cabang. Ayo masuk Bu. Nah ini yang belum kita buka lagi Bu, belum kita rapin lagi. Ya, ini sebenarnya kan masih ada lagi ke bawah ini juga Bu. Ini masih ada lagi di sana. Buat Om, yang air tuh. Ah itu. Ah, itu air itu. Udah seperti danau di dalam. Ini 60 meter ya Om? Iya. Nah, itu danau di dalam. Ya, masih jauh lagi. Inilah dulu. Nah, ini masih jauh. Klik. Enten dalam, omong klik, enten dalam. Nah, ini belum direvitalisasi. Oke. Ya, kita naik, sahabat. Hanya dengan peralatan manual, tanpa safety, orang rantai dari penjara seluruh Indonesia
dibawa ke Sawalunto untuk menambang tambang batu bara underground tertua di Asia Tenggara ini. Ini sahabat, kita naik 60 meter kembali. Nah, ini ketinggian lubangnya 2 meter. Ketinggian 2 meter, lebar kurang lebih 1,5 meter. Nah, bagi sahabat yang ingin mengetahui proses penambangan batu bara di dalam perut bumi, silakan datang ke Sawalunto. Sawalunto ini, nah ini. Om, silakan Ibu. Nah, tuh. Ini pakai belincong. Ini menghindar itu ya, kalau lewat batu bara, itu dulu tambang tadi bisa hindarin lagi ya. Di salah satu lorong. Luar biasa, ini banyak lorong. Nah, ini 60 meter di bawah permukaan tanah. Nah, ini bunker untuk menghindar saat lori tambang lewat mengisi atau membawa batu bara keluar. Ini jalur lorinya lewat, jalur lori tambang. Ini blower, sahabat, udara. Tambang batu bara di Sawalunto ini sudah mulai diolah sejak tahun 1891 dan resminya besar-besaran ditambang oleh kolonial Belanda pada tahun 1892. Nih sahabat, banyak lorong tak terhitung. Kita sudah di mau jalan keluar sahabat. Ini udah bata lama. Kita sudah mau mengarah ke pintu keluar. Nah, sistem penyanggaraan. Sahabat YouTuber atau vlogger yang ingin membuat konten cagar budaya dan langka, mari ke Sawalunto. Yang kita kondisikan kan dulu sampai sini loh. Jadi sebenarnya kan rumahnya masih jauh lagi, masih panjang. Memang kita untuk museum edukasi aja. Ini udah cukup lumayan panjang gitu ya. Ini kita tutup karena juga oksigen kita masih kecil ya, masih kecil. Masih jauh lagi. Panjang, bisa sampai kilometer lagi. Jadi lorongnya berapa lorong ini Om Publik? Kalau lorong-lorong ini, kalau yang udah terdata? Yang udah terdata ada berapa cabang? Kita lihat tadi masuk dari level 1 ya. Itu ada 4 cabang prospeknya. Ya, prospek ya. Dan juga ini nanti ada 4 lagi, ada 8 di bawah juga ada 4 jadi 8 juga, ada sekitar 16 sampai 20 lah di cabang. 20 lorong baru kedalaman 60 meter. Nantinya. Nah, itu sebenarnya masih banyak lagi ya kan yang belum kita gali ya kan. Nah, cuman kita batas dulu dengan keterbatasan oksigen, kita batas dulu untuk keselamatan juga para pengunjung. Ya. Untuk keselamatan oksigen juga karena di dalam bumi ini panas. Sampai kedalaman 60 meter baru yang direvitalisasi.
Di bawah 60 meter itu sudah jadi danau, sahabat, timbun penuh air. Dari Jakarta. Ya, banyak juga di sini kerja gitu loh. Ini orang tua kita semua di sini. Ya. Kita hanya korban dari Ya. keadaan. Dari keadaan. Ini saya mau jemput keluarga saya di pengasingan jauh di Afrika Selatan. Iya. Di Afrika Selatan, di Cape Town. Ini Ada 500.000 orang. ada 20 lorong Dari Nawacita hingga kedalaman 60 meter dari atas permukaan tanah. Iya, Ada kondisinya, ada hubungan dengan Nawacita. ada Saya dari Sultan Mahmud. Ini pasti mau balik lagi ke Padang. Baru nyampe Bu nih dari Iya. Tapi kita kan mau balik lagi. Ya. Nah, untuk penunjang batu bara ini dibangunlah jalur transportasi itu langsung oleh Jerman dari Teluk Bayur hingga Kota Sawalunto. Iya. Iya. Bawa ini lanjut. saya isi dulu. Rasa panasnya, sahabat. Nah, ini lorong lori, ini angkut batu bara, ini bongkar. Nah, itu ada CCTV, sahabat. Nah, lihat kondisi di dalam. Di saat direvitalisasi dulu masih banyak bertemu peralatan tambang juga tengkorak. Ada juga itu ada jenazah segala ada. Ada waktu revitalisasi. Hah? Ada Bu, tulang kerangka yang terlupai waktu kita buka lubang ini. Terus seperti keterangan dari pemandu Power Reflect saat revitalisasi dijumpai tulang belulang pekerja tambang ini dulunya dan juga peralatan. Kita tidak tahu apakah tulang belulang itu dari jenazah yang sengaja ditinggal dan ditutup lubangnya atau bagaimana, kita kurang tahu. Namun saat revitalisasi ditemukan kerangka-kerangka manusia Karena ini dan juga peralatan penambang. Nah, kita sudah Ya, beranjak keluar. Kita yang pemilik tanahnya, kita yang diaktifkan. Tambang ini pertama dari 1891 itu dipimpin oleh Insinyur Pierre. Ini lubang ini aslinya bernama lubang sugar karena batu baranya berupa butiran-butiran halus dan dinamakan oleh Belanda lubang sugar, artinya gula. Karena tingkat kekerasannya tinggi, saat ditambang pecahan dan butiran-butirannya halus seperti gula, maka namanya lubang sugar. Ditutup tahun 39. Samping ini dibangun musola atau suro dalam bahasa Tansi. Maka itulah lubang ini lekat namanya lubang suro, artinya lubang yang berada di dekat di samping suro atau musola. Nah, itu perubahan nama dari yang aslinya lubang sugar. Kita udah keluar, sahabat. Ini sejak ditutup, kawasan lubang ini menjadi kawasan asrama pekerja tambang batu bara Umbilin. Lubang
kawasan perumahan Tangsi Baru. Nah, kita lihat koleksi fotonya dulu. Info box. Nama-nama lubang tambangnya ada lubang yang satu, yang satu, yang satu, yang dua, yang tiga. Nah ini sistem-sistemnya konservasinya apakah setelah berganti dengan ini kita nggak dulunya tidak membuka lagi, udah nggak pakai koi lagi. Nah pakailah dengan bel berbayar dari buku bayar lagi sekali. Mulai bekerjanya nih tahunnya belum. Ini sebelum ini masih ada lagi. Nah, Ini beberapa foto orang rantainya sahabat. Ini nomor 11379, nama Saruman, 10806 Tami, Piliang. Ini Piliang, nah ini orang Malay ini. Ini Abu Samali, Matur, Kampung Matur, Matoa, ini dari Papua juga. 1126 Kucaniago, Matur. Ini. Nah, ini nisan yang ditemukan orang rantai hanya bernomor ya seperti inilah nomornya, tapi di nisan tidak dicantumkan nama. Ini dulu rantai yang mengikat leher dan pergelangan kaki orang rantai. Ini nih kalungnya nih di lehernya. Rantainya ke bawah. Juga ada pemberatnya tuh. Ada Rantainya sahabat. Nah ini. kayak bola itu. Ini rantai yang dilingkarkan ke leher, itu ada gemboknya masih ada. Rantai uang rantai, ini gemboknya itu. Atau ini yang kalung ke leher, terus sampai ke kaki, pergelangan kaki. Ini masih ada sisa kentungan, ini tanda dulu ada kemalangan. Ini dibunyikan, ini dulu ada Mbak Kaum namanya. Juga salah satu rantai koleksi dari Infobok lubang tambang batu bara Suro. Ini pakaian penambang dari masa ke masa, ini udah di zaman merdeka ini. Di zaman Belanda nggak pakai baju, celana pendek. Ini masih tahun 1970 masih di ini ya, masih diproduksi berarti ya. Masih produksi. Kalau di Solo itu masih produksi. Tadi tahun 2003 2003. ya. Terus dia dibawa kemana? Kalau dulu kita kan pada zaman Belanda kan diekspor ke Eropa tuh masih. Untuk membuat terang benderang Eropa itu dulunya Ya. gitu, ya. Oke sahabat, jadi silakan bagi yang ingin melihat sistem penambangan di zaman kolonial Belanda, juga bernostalgia, silakan datang ke Sawalunto, kota tambang batubara underground tertua Asia Tenggara yang telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO sebagai Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto. Sampai di sini sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.